Kisah dua jenius pendiri Google. Mengintip kekayaan pemilik Google yang masuk daftar 10 orang terkaya. Bulan September 2023, mesin pencari paling populer di dunia, Google, genap berusia 25 tahun. Selama berdiri hingga sekarang, Google menjadi perusahaan raksasa dunia yang banyak melahirkan inovasi-inovasi baru di dunia teknologi dan informasi. Lalu siapakah sang jenius di balik Google? Adalah Larry Page dan Sergey Brin, dua orang cerdas di balik kesuksesan Google. Mereka berdua sama-sama berkuliah di Universitas Stanford saat melahirkan Google. Google Doodle merupakan cikal bakal dari Google yang diciptakan pertama kali pada 1998, yakni pada saat Larry Page dan Sergey Brin berlibur ke Burning Man Festival. Saat itu Doodle yang diciptakan sederhana dengan stickman ikonik yang berada di belakang huruf O banyak menarik perhatian. Google sendiri berdiri sebagai perusahaan swasta pada 4 September 1998 dengan visi mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Larry Page dan Sergey Brin sendiri lahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup terpandang. Larry Page lahir pada 26 Maret 1973. Dia dibesarkan di kawasan East Lansing, Michigan. Ayahnya adalah seorang profesor ilmu komputer dan pelopor kecerdasan buatan di Michigan State University. Sedangkan ibunya instruktur programming di sebuah universitas. Sementara Sergey Brin lahir di Moskow, Rusia pada 21 Agustus 1973. Ayahnya seorang profesor matematika yang mengajar di Universitas Maryland. Pada 1995, Page dan Brin bertemu di Universitas Stanford saat mereka menjadi mahasiswa pasca sarjana dalam ilmu komputer. Pada Januari 1996, mereka mulai berkolaborasi dalam menulis program untuk mesin pencari yang disebut Batch Group, yaitu cikal bakal Google. Proyek ini menghasilkan makalah penelitian yang sangat populer berjudul The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Mesin pencari ini dinilai unik karena menggunakan teknologi yang mereka kembangkan, yang disebut PageRank, yang menentukan relevansi situs web dengan mempertimbangkan jumlah halaman, bersama dengan pentingnya halaman, yang ditautkan kembali ke situs aslinya. Page dan Brin mulai bekerja mengembangkan mesin pencari mereka, yang merupakan proyek yang sangat sedikit dilakukan pada saat itu. Beroperasi dari kamar asrama mereka, kedua sahabat ini membangun jaringan server menggunakan komputer pribadi yang murah dan bekas. Mereka bahkan memaksimalkan kartu kredit untuk membeli terabyte disk dengan harga diskon. Seperti banyak startup pada umumnya, Page dan Brin juga mengalami penolakan. Pada awal pengembangan, Page dan Brin mencoba menjual gagasan mereka. Namun ditolak AltaVista, Excite, dan Yahoo. Akhirnya mereka mengembangkan proyeknya secara mandiri dengan dana terbatas. Setelah dikembangkan lebih lanjut, mesin pencari Google akhirnya berubah menjadi komoditas menarik. Salah satu pendiri Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim, sangat terkesan, sehingga setelah demo singkat Google, dia memberikan cek senilai $100.000 kepada Google Inc. Meskipun faktanya Google belum menjadi badan hukum, namun langkah berikutnya tidak memakan waktu lama. Google akhirnya meluncur pada 4 September 1998. Investor lainnya yang menyuntikkan dana adalah pendiri Amazon, Jeff Bezos. Google Inc. kemudian membuka kantor pertamanya di Menlo Park, California. Google.com mesin pencari beta diluncurkan dan menjawab 10.000 permintaan pencarian setiap hari. Pada 21 September 1999, Google secara resmi menghapus versi beta. Dan pada 2001, Google mengajukan dan menerima paten untuk teknologi PageRank yang mencantumkan Larry Page sebagai penemunya. Pada saat itu, perusahaan telah pindah ke tempat yang lebih besar di dekat Palo Alto. Google pun berhasil mencatatkan sahamnya di Nasdaq pada 19 Agustus 2004. Selama periode pertumbuhan yang cepat, Google memperkenalkan berbagai produk, termasuk Gmail, Google Documents, Google Drive, Google Voice, dan browser web yang disebut Chrome. Selain itu juga mengakuisisi platform video streaming YouTube dan Blogger.com. Pusat komputasi Google diperkirakan seluas 2 lapangan sepak bola dan telah menghasilkan ratusan lapangan kerja konstruksi.
Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari 1 miliar query pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan pengguna setiap harinya. Pada Desember 2012, Alexa menyebut Google.com sebagai situs web paling banyak dikunjungi di dunia. Pada tahun 2014, Google juga mendapat penghargaan dari Business Indeed sebagai perusahaan yang memiliki merek paling bernilai. Penghasilan Google. Penghasilan Google sebagian besar berasal dari periklanan melalui 2 produknya, yakni Google AdSense dan Google AdWords. Beberapa produk Google lainnya juga sangat populer, diantaranya Google Search, Google Maps, Google Earth, Google Books, Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Chrome, dan Google Analytics. Pada 5 November 2007, Google akhirnya mengumumkan Android, sebuah platform perangkat lunak dan sistem operasi bagi perangkat bergerak yang didukung Open Handset Alliance, sebuah konsorsium yang terdiri dari 34 perusahaan perangkat lunak, perangkat keras, dan telekomunikasi yang bertujuan mengembangkan standar terbuka bagi perangkat bergerak. Pada bulan September 2008, T-Mobile merilis ponsel pertama yang berjalan pada platform Android, yakni G1. Saat ini Google juga mengembangkan peranti komunikasi Google Tablet yang dilengkapi dengan teknologi 3D. Keunikan kantor Google. Tidak hanya sepak terjangnya di dunia bisnis, Google juga populer dalam hal kesejahteraan karyawan. Gaji yang diberikan Google kepada karyawannya tidak main-main, bahkan dalam bentuk saham. Kantornya di Mountain View, California, yang diberi nama Google Plex juga viral. Selain unik, kantor Google ini dilengkapi dengan fasilitas hiburan untuk karyawannya. Lobinya didekorasi dengan piano, lampu lava, kumpulan server lama, dan proyeksi tanda tanya di dinding. Lorongnya penuh dengan bola dan sepeda latihan. Setiap karyawan memiliki akses menuju pusat hiburan kantor. Kebutuhan yang disediakan tersebar di seluruh area kantor, termasuk sebuah gimnasium dengan alat-alat olahraga, ruang loker, kamar mandi, ruang pijat, permainan video, football, piano besar, meja biliar, dan pingpong. Kantor Google bahkan memiliki ruang kreasi, yang di dalamnya terdapat ruang makan dilengkapi berbagai sereal, permen beruang, gula-gula, permen hitam, kacang mede, yogurt, wortel, buah-buahan segar, dan lusinan minuman seperti jus segar, soda, dan cappuccino. Manajemen Google menerapkan suatu kebiasaan yang unik. Semua pengembang Google dibebaskan untuk menyisakan 20% waktu kerja mereka khusus untuk proyek yang menarik untuk mereka. Beberapa layanan baru Google lahir dari sini seperti Gmail, Google News, Orkut, dan AdSense. Semua produk ini berasal dari para pengembang independen ini. Bahkan Google sendiri mengklaim bahwa setengah dari produk baru yang diluncurkan berasal dari 20% waktu tersebut. Kekayaan pendiri Google. Kesuksesan pendiri Google membuat mereka masuk dalam daftar orang terkaya dunia. Dalam data real-time Billionaires Forbes, Page berada di peringkat 8 orang terkaya dunia dengan kekayaan mencapai 87,3 miliar dolar atau setara 1.356,4 triliun rupiah. Sedangkan Brin di posisi 10 dengan kekayaan sebesar 83,8 miliar dolar atau 1.302 triliun rupiah. Demikian tadi kisah sukses mesin pencari raksasa Google dan kekayaan pendirinya. Semoga menginspirasi ya Seeders. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Sobat Ingin Tahu untuk mendapatkan konten terbaru lainnya. Salam sehat selalu.